mengampuni tanpa batas. Mengampuni tanpa batas. Waktu kita dengar tema ini, waktu saya juga merenung tentang tema ini, ngomongin tentang pengampunan, itu bukan hal yang mudah. Setuju? Saya merasakan itu bukan hal yang mudah. Ada yang sama-sama merasakan dengan saya bahwa mengampuni bukan hal yang mudah? Boleh angkat tangannya. Oh, ternyata saya tidak sendiri. Banyak temannya Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau ngomongin pengampunan buat keluarga kita, orang terdekat kita, bahkan mungkin sahabat kita, orang yang benar-benar sudah kita percaya, orang yang benar-benar sudah kita tolong berkali-kali, tapi mengkhianati, tapi mungkin mengecewakan, tapi mungkin membohongi, mungkin menipu juga. Aduh, rasanya nggak ada maaf bagimu. Tiada kata maaf bagimu. Banyak hal yang mungkin menjadi alasan buat kita untuk nggak bisa. Yang ini udah nggak bisa memaafkan. Bahkan saya juga nggak ngerti caranya untuk memaafkannya itu gimana. Sudah terlalu sakit. Sakitnya bukan cuma di sini, di sini, di sini, di sini juga. Udah habis. Sakitnya sudah sampai ke kantong-kantong, Pak. Sakitnya sudah sampai ke kantong-kantong kok. Banyak hal mungkin alasan yang bisa kita sampaikan untuk kita tidak mengampuni. Bahkan kalau dunia ini ngomong, sudahlah, dendamku sumat saya. Sampai mati pun nggak pernah akan aku ampuni orang itu. Dalam respon kehidupan kita sehari-hari sering kita melakukan hal tersebut. Bahkan kalau ke pesta gitu ya, pesta. Si Eta tah. Harusnya jalannya cuma lurus ke sini. Tapi gara-gara ayah si Eta tah. Muter. Itu hal yang manusiawi Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika tadi saya ngomong buat saya bukan hal yang mudah. Banyak di tempat ini juga mengangkat tangan. Tapi pagi hari ini berita baiknya, kita mau sama-sama belajar untuk mengampuni tanpa batas. Kenapa? Karena Yesus, Tuhan Allah kita, Raja kita, Bapa kita, sudah melakukannya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kalau kita sadari Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hal yang sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita semua yang ada di tempat ini sudah mendapatkannya dari Tuhan kita. Amin. Sudah mendapatkannya dari Bapa. Kita mengerti. Namun seringkali si jahat yang membuat kita, mengelabui kita, kamu gak tahu caranya mengampuni. Kamu gak tahu rasanya mengampuni, rasanya diampuni, kamu gak tahu. Si jahat seringkali ngomong seperti itu. Tapi pagi hari ini, kita mau sama-sama belajar satu tema bahwa mengampuni tanpa batas. Kita mau sama-sama, saya mau sama-sama mengajak kita merenungkan kembali satu kisah yang dituliskan di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perikopnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Di sini diceritakan murid Yesus si paling lah, kalau anak-anak sekarang ngomong, si paling, si Petrus ini si paling memimpin, si paling tahu, si paling berani. Nah, muridnya Yesus yang namanya Petrus ngajak ngobrol Yesus. Dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, katanya Yesus. Nah, lanjut.
Sebab 23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta, Bapak Ibu. Saya coba cari referensinya. 1 talenta itu setara dengan 6.000 dinar. Sementara di masa itu, orang bekerja 1 hari itu hanya mendapatkan 1 dinar. Jadi kalau saya kalikan 10.000 talenta sama dengan dia harus bekerja kurang lebih 165 tahun lamanya baru dia bisa melunasi itu. Itu juga kalau dia nggak nambah hutang lagi. Kalau nambah hutang lagi, nambah lagi 165 tahun juga masih belum selesai. Jadi Yesus mengangkat satu perumpamaan yang menurut logika manusia di masa itu pun nggak mungkin ini bisa dibayar. Oke, kita lanjutkan. Maka 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Satu kisah yang menarik, Yesus memperumpamakan tentang pengampunan. Dikisahkan bahwa ada seorang raja, hal kerajaan Allah, tentang ada seorang raja yang kemudian dia melakukan perhitungan gitu ya, mengadakan perhitungan. Dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskannya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ada raja, kemudian dia ngitung-ngitung. Dia buka buku besarnya gitu kan, buka catatan keuangannya. Sehabis dilihat, ada yang utang nih, hambaku 10.000 talenta. Dia panggil hambanya. Setelah ditanya, mungkin saya bayangkan, coba cek punya aset apa dia, punya harta apa, nggak ada. Kemudian raja itu ngomong, udahlah jual aja ini, sama istrinya, sama anak-anaknya, jual saja, jadikan budak. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu, ada satu sikap perubahan yang berubah ketika setelah peristiwa tadi, maka sujudlah hamba itu menyembah kepada dia. Hamba yang mau dijual, aduh jangan Tuhan, jangan jual aku.
Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ada yang menarik, ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Berarti ada yang menggerakkan belas kasihan raja itu. Siapa itu? Allah kita, Tuhan kita. Dan kita lihat, ketika ada yang menggerakkan belas kasihan, maka sikapnya berubah. Yang tadinya ngomong, dihitung-hitung nggak bisa jual supaya dia bisa melunasi. Tapi begitu Allah menggerakkan itu, maka ada perubahan sikap di sana. Oke? Sampai akhirnya dia mengampuni hamba yang pertama. Ternyata setelah diampuni, dia keluar ketemu temannya. Temannya utangnya cuma berapa? Berapa tadi? 100. 1% dari apa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi dia tetap menuntut, nggak bisa. Mana utangmu mana? Bayar. Sampai akhirnya si tuan ini tahu bahwa kamu sudah kubebaskan 10.000, ini utang 100 saja, kamu masih menuntut temanmu. Oke, kalau seperti itu nggak bisa. Berarti kamu nggak mengerti esensi dari pengampunan. Ini satu kisah yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah karya penebusan Kristus dalam hidup kita itu sungguh sangat besar? Kita bisa ngomong, aku sudah ditebus dengan darah yang mahal. Aku menghargai pengorbanan Kristus. Seringkali kita nyanyi, karena penebusan, karena salibmu. Seringkali kita nyanyi. Tapi waktu ada sesuatu yang datang menyerang kita, menghimpit kita, kita lupa. Nggak bisa ini. Sampai mati aku nggak akan ampuni. Selamanya nggak bisa ini. Apakah itu pasangan kita? Apakah itu anak-anak kita? Apakah itu menantu kita? Apakah itu orang tua kita bahkan sekali? Apakah itu saudara kita? Nggak bisa ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini sama. Kisah yang diangkat oleh Yesus, kisah yang sangat relate dengan kehidupan sekarang. Pada zaman itu pun relate, dan zaman sekarang pun masih relate. Berarti kehidupan manusia zaman itu dan kehidupan manusia zaman sekarang mengenai sikap pengampunan masih juga terjadi. Tapi berita baiknya bahwa kebenaran firman ini adalah terang dan pelita buat kehidupan kita. Waktu kita mau merespon kebenaran firman ini, maka ada perubahan hidup. Seperti halnya Tuhan tadi. Waktu hati kita digerakkan oleh Allah, tuannya digerakkan, timbul belas kasihan, ada perubahan sikap. Jadi kita mau belajar dari kisah ini. Kita mau belajar yang pertama, bahwa pengampunan adalah budaya kerajaan Allah. Kalau kita mengaku sebagai warga kerajaan Allah, seharusnya kita juga mesti mempunyai budaya kerajaan Allah. Pengampunan itu. Matius 18 ayat 23 dikatakan, sebab tadi awalnya hal kerajaan surga. Kemudian saya bold di sana juga, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Hal kerajaan surga, pengampunan, mengampuni, itu seharusnya menjadi gaya hidup kita. Pengampunan dalam kerajaan surga bukanlah sebagai anjuran, melainkan sebagai gaya hidup. Bukan anjuran, maksudnya gini, kalau kamu ngelakuin pengampunan, hidupmu akan bisa lebih baik. Bukan. Tapi itu mesti menjadi gaya hidup. Tadi waktu raja digerakkan oleh belas kasihan, maka gaya hidupnya mengampuni.
sekalipun mungkin secara hitung-hitungan dunia ada yang harus dikorbankan. Bukankah juga seperti itu waktu kita mengampuni? Raja harus mengorbankan 10.000. Bukankah kita juga harus seringkali mengorbankan gengsi kita, keangkuhan kita waktu kita mengampuni? Nggak bisa dong, aku kan lebih senior, harusnya dia dulu dong yang datang kepadaku minta maaf. Masa aku? Belum tahu dia jabatanku apa. Masa aku yang harus ngomong minta maaf? Kita perbaiki semuanya. Aku laki-laki loh. Dia istriku, dia kan harus menghormati suaminya. Yang istri juga sama, aku kan harus dikasihi. Masa suami seperti itu? Tentang pengampunan adalah gaya hidup Bapak Ibu. Cerita tadi, firman tadi mengisahkan tentang pengampunan. Itu adalah gaya hidup dalam kerajaan surga. Kolose 3 ayat 12 sampai 14 katakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga demikian. Itulah gaya hidup kerajaan Allah. Kalau kita mengaku percaya bahwa Yesus sudah menebus kita, sudah mengampuni setiap dosa kita, sebagai umat yang diampuni, sebagai umat yang ditebus, seharusnya kita melakukan hal yang sama seperti halnya apa yang Yesus sudah lakukan. Coba renungkan. Jangan-jangan sudah ada yang menyakiti dalam kehidupan kita sudah lebih dari 10 tahun, sudah lebih dari 3 tahun mungkin. Nggak bisa kita ampuni, nggak bisa. Iya sih, aku sih juga nggak ngapa-ngapa, tapi ya nggak maulah kalau ngajak ngomong. Iya sih, aku sudah memaafkan, tapi udahlah nggak usah urusan-urusan lagi lah sama dia. Iya sih, aku sudah memaafkan, tapi sudahlah biasa-biasa aja. Kalau ketemu, shalom, shalom, kelakuannya aja kayak gitu, shalom. Tuhan Yesus memberkati, berkati aja dulu dirimu, benerin aja dulu dirimu, dalam hatinya gitu. Pelayanan di gereja, coba lihat tuh kelakuannya aja kayak gitu, melayani di gereja. Belum tahu dia utangnya coba udah 3 tahun aja nggak dibayar-bayar. Ini nggak ada, Pak. Tapi pagi hari ini kita diingatkan kembali, kalau kita percaya bahwa kita karya penebusan Tuhan, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Mengampuni. Ada kisah yang lain, Bapak. Ingat kisahnya Yusuf. Bagaimana dia harus dibuang di dalam sumur. Bagaimana ketika dia ngomong, brother, kak, kok, bang, tolong aku. Jangan bunuh aku, jangan buang aku. Please. Saudara-saudara yang cuma ngeliat, mimpimu ngaco. Maksud mimpimu apa? Gara-gara lu kami gak dikasih oleh papa. Gara-gara kamu kami gak dikasih oleh papa. Bahkan gak selesai sampai situ. Ada salah satu saudaranya ngomong, udahlah jangan dibunuh, jual aja. Kita bayangkan seberapa sakitnya Yusuf. Waktu diangkat dari sumur, dia pikir mau ditolong. Ternyata dijual. Bukan cuma itu, dia mikir gini, aduh gara-gara aku menafsirkan mimpi, aku sampai seperti ini. Jangan-jangan apa yang sudah aku pilih, apa yang sudah aku hidupi berjalan sama Tuhan ini salah. Bukankah itu juga sering muncul dalam kehidupan kita? Aku sudah berdoa, aku sudah sungguh-sungguh, tapi kok masalah terus ya?
Gara-gara saudaraku nih, gara-gara orang tuaku nih. Banyak hal yang muncul mirip halnya Yusuf. Bukan cuma itu, kalau kita ingat, bertubi-tubi, difitnah, dilupakan. Tapi kita ingat, di akhir ceritanya Yusuf, Kejadian 45 ayat 3-5, dikatakan oleh Yusuf. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, aku ini Yusuf. Waktu dia mengakui dirinya di hadapan saudara-saudaranya. Adakah bapakku masih hidup? Kata Yusuf. Lihat respon saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya sangat takut sehingga tidak dapat menjawab. Waktu dia mendengar Yusuf, langsung keinget semua. Ini yang kita buang ke dalam sumur. Ini yang kita jual. Oleh itu Yusuf berkata kepada mereka, yang dilakukan oleh Yusuf, marilah dekat aku. Mereka mendekati Yusuf, lalu dia berkata lagi, aku Yusuf, saudara kamu yang kamu jual ke Mesir. Yusuf tidak pernah melupakan apa yang dilakukan saudaranya. Tapi responnya yang terakhir, janganlah takut atau salahkan diri karena kamu menjual aku. Lihat, sebenarnya Allah sendiri yang mengantar aku ke sini lebih dahulu daripada kamu untuk menyelamatkan banyak orang. Yusuf tidak pernah melupakan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf ngomong, jangan takut, jangan salahkan dirimu. Karena semua ini adalah jalannya Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Beranikah, siapkah kita berbicara hal seperti itu juga buat orang-orang yang menyakiti dalam hidup kita? Kita renungkan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita mau belajar bahwa kita semua diampuni untuk mengampuni. Perumpamaan tadi, hamba itu sudah diampuni oleh tuannya. Tapi hal yang salah yang dia lakukan adalah dia tidak mengampuni. Bahkan yang ukuran takarannya lebih kecil. Lebih kecil. Ini cuma masalah waktu ketemu di gereja, nggak salaman sama aku, nggak nyapa sama aku. Nggak tahu dia siapa aku. Ya memang nggak tahu. Gara-gara nggak disalami, gara-gara nggak disapa, langsung nggak hormat dia. Mirip hal yang lain sama. Tapi kebenaran firman ini mengingatkan kepada kita semua pagi hari ini bahwa kita diampuni untuk mengampuni. Kita diampuni untuk mengampuni. Matius 18 tadi dikatakan, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat." Langsung dicap jahat. Udah nggak bisa bayar utang lu, jahat lagi. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Kalau kita percaya bahwa hidup kita itu adalah karya penebusan Tuhan, sudah seharusnya kita juga mudah untuk mengampuni. Halnya manusiawi, mirip halnya tadi, raja tadi. Waktu dia menemukan nggak bisa bayar utang, yang terpikir langsung, udahlah jual aja sama istrinya, sama anak-anaknya. Manusiawi. Tapi ketika kebenaran firman itu, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Kebenaran firman itu mengingatkan kepada kita. Apa respon kita? Apakah kita sadar bahwa kita diampuni untuk mengampuni? Matius 8 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni
kesalahanmu. Mudah untuk kita mendapat pengampunan dari Bapa. Kita mesti mempraktekkan untuk mengampuni. Karena firman-Nya yang ngomong, kalau kamu nggak ngampuni, Bapakmu nggak ngampuni. Udah, jangan ditawar-tawar. Belajar kita untuk mengampuni. Mengampuni. Pengampunan adalah hubungan timbal balik. Maaf ya, ada sedikit salah ketik Bapak Ibu. Pengampunan adalah hubungan timbal balik. Pengampunan bukanlah jalan satu arah. Yesus mengajarkan bahwa ada hubungan timbal balik antara pengampunan yang kita berikan kepada orang lain dan pengampunan yang kita terima dari Allah. Kita mesti harus selalu sadar, oh iya, kenapa kita mesti mengampuni? Karena pengampunan adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Jangan pengennya kita terus yang diampuni tapi kita nggak mau mengampuni. Karena Bapa di surga tidak akan mengampuni. Kemudian berbicara juga tentang apa? Tidak mengampuni sama dengan belenggu kepahitan. Waktu kita nggak mau mengampuni, itu sebenarnya kita sedang membelenggu hidup kita dengan kepahitan. Saya tuliskan, tidak mengampuni berarti kita masih terikat dengan luka dan rasa sakit yang disebabkan oleh orang lain. Kita membiarkan kepahitan dan dendam menguasai hati kita. Ini bukan hanya merugikan orang yang bersalah, tetapi juga merusak diri kita sendiri. Kemudian pengampunan itu mesti dimulai dari kesadaran diri kita. Seorang hamba yang telah menerima pengampunan besar dari rajanya tetapi justru tidak mau mengampuni hutang kecil kawannya, mengajarkan akan pentingnya introspeksi diri. Harus dimulai dari kesadaran diri kita. Saya punya ilustrasi Bapak Ibu. Seringkali waktu kita bertemu dengan orang, mungkin orang yang dekat dalam hidup kita, orang yang kita kasih, orang itu kemudian mengecewakan kita. Mengecewakan kita. Waktu kita nggak mau mengampuni, hal yang mengecewakan itu sedang kita kantongi. Seringkali mungkin kita berbisnis sama teman kita, sahabat kita, teman kita. Udah hubungan dibangun lama, ternyata dia mengkhianati. Aduh, mengkhianati. Waktu kita nggak bisa mengampuni, kita juga lagi kantongin lagi. Jangan lagi ketemu sama saudara kita. Ini cuma masalah menghargai mana yang lebih senior, yang seharusnya dihormati tapi kemudian dia tidak menghormati. Yang dia katakan kata-katanya pedas lagi. Waktu kita tidak mengampuni, kita kantongin itu lagi. Tanpa kita sadari, kemana-mana kita sedang membawa sampah dalam hidup kita. Semakin banyak hal yang kita kantongi, lama-lama hidup kita akan semakin berat. Hidup semakin berat, jadinya apa? Hidupnya sakit-sakitan. Karena harus nanggung yang berat. Tentang pengkhianatan, tentang kepercayaan, tentang penghormatan, banyak hal Bapak Ibu. Tapi, waktu kita sadar hal ini, ketika kita sudah diampuni, seharusnya mengampuni. Ketika hal itu datang, sakit sih. Tapi aku tahu, karya penebusan Tuhan lebih besar daripada ini. Buang. Waktu hal ini datang lagi, sulit sih dilupakan. Sudah terlalu dalam untuk dilupakan. Pasangan kita, anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita. Tapi kita bisa ngomongin, karya penebusan Tuhan besar. Waktu hal ini datang lagi,
kita juga respon. Bukan. Aku hidup bukan untuk mengantongi sampah. Aku mengampuni. Itulah Bapak Ibu. Kita diampuni untuk mengampuni. Amin Bapak Ibu. Jangan simpan sakit hati. Jangan simpan kepahitan dalam hidup. Buang. Terlalu berat untuk kita tanggung dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, bahwa tindakan pengampunan itu mesti dilakukan Tanpa batas. Nggak ada batasannya. Kenapa? Karena tadi loh, waktu Petrus nanya berapa kali Tuhan? 7 kali. Yesus jawab, bukan 70 kali 7. Tanpa batas Bapak Ibu. Tanpa batas. Maksudnya apa? Seringkali kita mengampuni hanya ukuran yang kecil-kecil saja. Kalau ini yang berat lah. Yang masalah yang ringan-ringan aku bisa. Tapi kalau yang satu ini enggak. Kalau urusan dengan temanku sih aku bisa. Tapi kalau urusan dengan keluargaku, saudaraku aku nggak bisa. Tanpa batas itu tidak memandang siapapun itu. Ampuni saja. Ampuni saja. Karena apa? Firman Tuhan yang berkata seperti ini. Firman Tuhan yang berkata, pengampunan tanpa batas itu seperti manusia jatuh dalam kelemahan dan dosa berkali-kali, dan Allah dengan penuh kesabaran mengampuni manusia terus-menerus. Maka demikian juga murid dan pengikut Yesus harus belajar dan berlaku seperti Bapa tanpa batas. Bukankah waktu kita jatuh ke dalam dosa, Yesus ngomong, datang kepadaku minta maaf, aku ampuni. Kalau Tuhan semesta alam aja bisa melakukan hal itu, masa kita tidak? Proses, memang proses, nggak mudah, ya nggak mudah. Saya juga percaya, saya juga mengalaminya, tidak mudah. Tapi ingatlah bahwa kemampuan, kekuatan itu bisa, sudah ada dalam hidup kita. Karena kita adalah hasil dari karya penebusannya dia, pengampunannya dia. Mengampuni tanpa batas. Bukanlah sesuatu yang instan, namun proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan kemampuan untuk terus belajar dan bertumbuh dalam kasih. Saya tuliskan di sini, langkah mengampuni. Mungkin beberapa di kita, gimana caranya ya untuk mau mengampuni? Yang pertama, mesti akui rasa sakit. Akui dulu bahwa kita lagi ngantongin sesuatu. Tanpa kita mengakui, semuanya seakan-akan nggak ada masalah orang di dalam kantong. Tapi butuh pengakuan. Tadi hamba juga ngomong, tunggulah, kasih aku waktu. Ku bayar, ku lunasi hutang-hutang. Akui rasa sakitnya. Iya sih, aku sakit karena dia sudah mengkhianati aku. Aku sakit karena dia sudah mencemooh aku. Aku sakit karena dia sudah tidak memperdulikan aku. Aku sakit karena dia sudah berlaku kasar kepadaku. Setelah mengakui, baru ngomong ini, memaafkan orang yang telah menyakiti. Tadi waktu saya mengangkat, aku tahu sakit sih, tapi aku percaya Tuhan bahwa kasih-Mu itu tetap besar buat kehidupan. Aku percaya Tuhan, sekalipun kehilangan 10.000 tadi, kata tuannya, tapi aku ngerti bahwa ini tidak akan pernah membuat aku miskin. Ini tidak akan pernah membuat aku kekurangan. Aku memaafkan orang yang menyakiti, ngomong, diucapkan. Aku memaafkan Yohanes yang sudah menyakiti aku. Habis itu apa? Lepaskan dendam dan kemarahannya. Lepaskan, maksudnya gini, udah aku belajar Tuhan untuk nggak dendam lagi, untuk nggak marah lagi. Aku mengaku. Kemudian yang keempat, fokus pada masa depan, bukan masa lalu. Yusuf tadi
Enggak diungkit-ungkit, dia ngomong, Yusuf yang pernah kamu jual. Yusuf nggak mengungkit-ungkit. Aku ingat waktu kamu seret aku minta tolong, kamu nggak tolong aku. Ruben, apalagi kamu pakai ngeludahin aku. Yusuf nggak ngomong kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Yusuf fokus kepada masa depan. Aku tahu Tuhan sudah mengirim aku terlebih dahulu untuk menyelamatkan banyak orang, kata Yusuf. Dia berfokus pada masa depan. Kemudian yang kelima, berdoa untuk orang yang telah menyakiti kita. Berdoa untuk orang yang telah menyakiti kita. Fasenya ada 5. Sampai di mana kita belajarnya mesti bisa. Kalau kita baru bisa 1, 2, 3, 4, yang 5 belum deh, nggak apa-apa, tapi coba dulu. Lakukan dulu 1, 2, 3, 4. Dan yang terpenting adalah 5. Berdoa. Bahkan aku bisa berdoa untuk Yohanes. Tuhan, aku mengampuni Yohanes. Aku berdoa untuk Yohanes. Berikan Yohanes kekuatan. Berikan Yohanes pertobatan. Supaya Yohanes mengerti kasih-Mu. Supaya Yohanes boleh menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Aku lupakan segala hal yang sudah menyakiti yang dia lakukan dalam kehidupan. Aku memberkati dia, Tuhan. Waktu kita melakukan itu, kita lagi belajar untuk mengampuni tanpa batas. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar 3 hal tentang mengampuni tanpa batas. Yang pertama, bahwa pengampunan adalah budaya kerajaan Allah. Kemudian yang kedua, bahwa kita diampuni untuk mengampuni. Dan yang ketiga, ketika kita sudah ngerti bahwa kita diampuni untuk mengampuni, maka kita mesti belajar melakukan tindakan pengampunan itu terus dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau tadi kisah tadi, perumpamaan tadi, di masa itu aja sudah ada peristiwa seperti itu. Kalau masa sekarang pun ada, percayalah bahwa firman Tuhan adalah obat yang manjur. Firman Tuhan adalah resep yang manjur untuk kita bisa melalui kehidupan kita lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita praktekkan firman Tuhan.